dalam fikih sholat, sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh misal, Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan. Anda sholat setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya, ayat 79 sampai 81. Karena semua hidup kita ada di situ, termasuk ayat rumah tangga. Nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat, tapi antum gak usah tulis ya. Baca cepat, saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan, dalam kandungan ibundanya, bagaimana supaya kandungannya itu lancar. Kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman. Doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya caranya ASI-nya bisa mengalir dengan lancar. Suami istri yang baru mendapatkan anak tidak sibuk dan gelisah bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah 2 tahun disusui, dari 2 tahun sampai dengan menjelang balik, bagaimana cara memberikan pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada kedua orang tuanya, gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, akhlaknya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, sulit untuk melupakannya, ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik lagi, naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul, bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran surah yang keempat ayat keempatnya. Kalau menikah, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 168, itu yang paling standar. Kalau Anda baru bergerak, rezekinya sudah datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda, Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Kalau sudah lahir anak, bagaimana merawatnya? Kadang-kadang tidak mudah merawat mereka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, jangan khawatir. Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Anda yang mencari rezeki, kadang-kadang lelah, capek, seperti ibu juga yang capek merawat anaknya. Lelah seperti apa? Kalau ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau kena penyakit, semua orang mengatakan sampai dokter berkata, ini nggak mungkin, nggak ada kesembuhan, nggak ada obat untuknya. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda bekerja, kadang-kadang ada yang iseng, ingin menyingkirkan Anda, menyudutkan Anda, menyungkurkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kalau ada yang mengganggu Anda sampai luar biasa dahsyat, yang membuat Anda gelap mata, sesak nafas di situ, selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman, ketika harta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kalau Anda berhasil ingin bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Masalah mulai datang lagi, bagaimana berharap? Di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih, orang tuanya masih ada, bagaimana cara membalasnya? Kata Allah, memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang. Kamu akan meninggal karena ada maut yang akan mendatangi Anda. Quran surah ketiga ayat 185. Ya Allah, bagaimana saya meninggalnya caranya? Bagaimana maut caranya datang kepada saya? Akan diutus perwakilan kami namanya Malakul Maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami ya Allah? Kalau ingin sedikit menyenangkan, tenang panggilannya. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Ya Allah, saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya bisa siap-siap? Silahkan lihat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Kalau pengen nyobain silahkan. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat ke-22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah nggak perlu repot memikirkan hisab karena dia akan masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Nggak perlu. Itu nggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah. Ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga, luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silahkan, nggak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Bahkan ada surga kelas ekonomi yang saking indahnya nggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita, dan keindahannya tak terlukiskan. Quran surah kedua ayat ke-25 itu. Semuanya ada. Semuanya ada. Yang tidak ada, teman-teman sekalian, kita jarang baca isinya.
Jadi setiap sholat dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. Anas lagi. Dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Masya Allah. Minal jinnati wan nas.